Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dr. Bram Irvanda dari Irvanda Capital. Kali ini kita akan membahas buku Margin of Safety karya Seth Klarman. Bagi Anda yang belum tahu dan baru menyimak pertama kali, maka Seth Klarman itu adalah salah satu investor yang dianggap sebagai titisan atau penerus dari Warren Buffett. Jadi Seth Klarman ini dijuluki Oracle of Boston. Kalau Warren Buffett dijuluki Oracle of Omaha. Nah, Seth Klarman ini itu punya hedge fund namanya Baupost Group. Jadi Baupost Group ini hedge fund yang dimiliki oleh Seth Klarman. Nah, kita kemarin sudah membahas ke 5 part, sekarang kita di bab pertama, part ke-6. Nah, kita, orang disebut value investor bila melihat pasar atau Mr. Market itu sebagai kesempatan investasi. Jadi kalau orang mau disebut sebagai value investor itu dia harus melihat pasar atau Mr. Market sebagai kesempatan investasi. Jadi harus memisahkan antara harga dan nilai. Contoh, orang dia menganggap perusahaan A itu market cap-nya nilai dasarnya adalah 10 triliun. Kemudian di harga pasarnya sekarang ada 3 triliun. Maka dia terus membeli sahamnya. Nah, itu berarti dia sudah membeli dengan margin of safety. Tapi kalau dia menganggap setelah menghitung nilai dasarnya suatu perusahaan, contoh A itu 10 triliun, terus harganya 13 triliun, terus dia beli di harga itu, maka dia ini lebih berperilaku sebagai spekulator, bukan value investor. Karena value investor itu harga nilai suatu perusahaan segini, harga akan bisa naik turun. Kadang harga naik, kadang harga turun, seperti itu. Dan value investor itu menggunakan pasar atau memanfaatkan pasar atau Mr. Market sebagai pemberi kesempatan. Jadi kalau ada kesempatan, contoh harganya jadi murah, dia beli, ketika harganya jadi mahal, dia jual. Jadi seperti itu. Itu kalau kita mau disebut sebagai value investor. Nah, kalau ada orang yang memaksakan menjadikan pasar sebagai pedoman, jadi contoh, tadi nilai perusahaannya setelah dihitung 10 triliun, kemudian harganya naik jadi 12 triliun, jadi 8 triliun, nah harga pasarnya naik jadi 12 triliun, terus, wah ini kayaknya mau naik lagi nih, kayak gitu. Karena sudah naik 50%, terus kayaknya mau naik lagi nih, naik jadi 16 triliun, kayak gitu. Maka dia membeli di 12 triliun, sebenarnya dia adalah spekulator. Karena menggunakan pergerakan harga saham atau pergerakan market atau pergerakan Mr. Market atau pergerakan pasar saham sebagai pedoman. Nah, orang-orang yang bermindset spekulator ini harusnya tidak berinvestasi sendiri, tapi harus merekrut fund manager atau manajer investasi yang mengelola dananya. Value investor itu harus selalu di setiap waktu membandingkan antara harga dan nilai. Jadi ini harga dan nilainya gimana? Tadi contoh perusahaan A nilainya 10 triliun, maka harganya bisa naik turun, bisa 2 triliun harganya. Ketika orang optimis bisa naik jadi 25 triliun kayak gitu. Nah, value investor itu selalu membandingkan antara nilai dan harga. Nilainya akan tetap ya, maksudnya akan tumbuh dengan waktu, tapi nilainya akan di sini, jadi akan stabil, yang harganya akan naik turun terus. Dan value investor itu membeli ketika harganya jauh di bawah nilai sebenarnya, dan menjual ketika harga di atas nilai yang ia kira.
Jadi seperti itu. Terus berikutnya kita masuk ke subbab investor gagal dan emosi yang menjadi bebannya. Investor gagal, semua investor gagal itu didominasi oleh emosi. Contoh, ketika COVID kemarin, seorang investor yang value investor yang sukses, malah akan ketika puncak-puncak penurunan sekitar pertengahan Maret 2020 akan membeli banyak sekali saham, bahkan akan menggunakan semua kekayaannya untuk beli saham ketika pasar sedang di bawah, ketika orang-orang pada takut. Nah, investor gagal itu sebaliknya. Jadi ketika COVID sedang parah-parahnya, harga saham, aset, mobil, rumah, semuanya lagi hancur-hancurnya, lagi di bawah-bawahnya, malah dia ikut menjual. Jual rumah, jual mobil, jual saham. Berarti investor ini dikuasai oleh emosi. Dan emosi itu yang membuat investor gagal. Seorang investor harus santai. Jadi ketika terjadi sesuatu, dapat kabar sesuatu, ada berita ini, berita itu, dia harus santai dan rasional. Dia mikir, oh ini terjadi karena ini, oh ini berarti apa. Jadi jangan langsung ketakutan terus jual ketika pasar sedang jatuh. Karena apa? Karena pasar itu selalu berfluktuasi, selalu naik turun kayak ombak gini. Di setiap hari fluktuasi harian mungkin kecil ya, tapi kalau kita melihat fluktuasi tahunan atau 10 tahunan, maka akan bentuknya akan seperti ombak besar. Dan itu wajar sekali di pasar saham. Nah, investor gagal itu emosinya karena dia didominasi oleh emosi yang terjadi apa? Jadi ketika pasar saham sedang turun dan kesempatan sedang banyak, aset-aset sedang murah, yang terjadi adalah dia ikut menjual karena takut harga turun lagi. Dan ketika pasar saham sedang naik kayak sekarang ini, maka orang-orang dari investor gagal ini akan membeli. Karena apa? Karena tamak. Oh, harganya naik terus, masih setiap hari naik terus. Dia membeli terus dengan harga yang lebih tinggi. Yang terjadi adalah seperti ini adalah salah. Jadi ketika harusnya investor yang baik itu, yang sukses itu, membeli ketika harga rendah, menjual ketika harganya tinggi. Karena kita jujur saja tidak ada yang tahu kapan waktu ini sudah dasar jurang atau kapan ini sudah puncak, kita tidak ada yang tahu. Tapi pedomannya adalah kita harus membeli di bawah di harga rendah, menjual di harga atas. Investor yang gagal karena dia tamak ketika keadaan membaik, optimis. Ketika pasar sedang baik, naik terus, dia terlalu optimis sehingga tamak, akhirnya dia membeli di harga-harga mahal. Sebaliknya, dan juga investor gagal ini akan menjual ketika harga sedang turun. Karena orang-orang pada pesimis, dia ikut ketularan pesimisnya. Jadi yang terjadi adalah dia menjual ketika harganya rendah. Dan ini adalah syarat untuk gagal di pasar saham. Contoh, banyak sekali investor baru yang jadi investor gagal karena apa? Ketika dia membeli elektronik, contoh ketika membeli kulkas, yang terjadi adalah dia akan memilih, dia akan riset, dia akan nyoba kulkasnya, dia akan ke toko elektronik, akan buka pintunya, akan lihat freezernya, akan nyoba, oh lumayan besar ya, oh kayaknya yang kayak gini, dia akan mengukur dan lain-lain. Tapi ketika orang berinvestasi, yang terjadi adalah dia tidak belajar. Dan ini salah satu ciri dari investor yang gagal. Jadi ketika membeli barang lain, dia meriset dulu, belajar dulu, tapi ketika mau berinvestasi dia malah
tidak belajar dulu. Terus berikutnya, investor gagal itu melihat saham sebagai cara mudah mendapat uang. Ini sangat konyol ya. Jadi banyak orang, terutama investor yang baru, itu melihat saham sebagai cara mudah mendapat uang. Padahal saham itu, pasar saham itu sangat banyak penipunya. Di Indonesia, pasar saham Indonesia itu ada sangat banyak manajemen yang meng-IPO-kan perusahaannya di pasar saham. Tujuannya adalah untuk merampok investor. Kalau Anda paham tentang valuasi, kalau Anda paham tentang bagaimana menganalisis laporan keuangan, maka akan banyak perusahaan seperti ini. Nah, investor yang gagal akan tidak bisa mengenali hal ini. Kenapa? Karena tadi dia tidak buka-buka dulu. Dia tidak melihat dulu, tidak riset dulu, tidak belajar dulu tentang saham yang dibeli. Akibatnya apa? Akibatnya adalah dia membeli tanpa tahu apa yang dibeli. Terus berikutnya, investor gagal itu melihat saham adalah jalan untuk mendapat uang tanpa usaha. Karena bisa tanpa usaha, maka yang terjadi adalah tamak. Contoh, ketika dia mulai membeli ketika pasar naik, maka ketika dia beli beberapa hari jual untung, beli beberapa hari jual untung, maka ketika harganya makin tinggi, modalnya semakin tinggi. Dan nanti ketika pasar sedang turun, ketika melakukan seperti ini, dia akan rugi sangat banyak. Jadi, kesuksesan awal di pasar saham karena Anda berspekulasi itu tidak menunjukkan Anda cerdas, tapi menunjukkan Anda sedang dikuasai oleh ketamakan. Dan pada pasar menurun, Anda pasti akan rugi besar. Ketamakan ini akan membuat orang menjadi makin tamak dan akhirnya mencari jalan pintas. Jalan pintasnya apa? Mencari hot tips. Jadi mencari tips-tips yang panas yang beredar di forum-forum, contoh di forum Stockbit dan forum-forum lainnya. Jadi banyak sekali yang ngasih tips-tips panas, dan orang-orang karena dapat tips itu dia membeli saham. Yang terjadi apa? Yang terjadi adalah ketika dia membeli saham tanpa tahu apa yang dibeli, ketika pasar menurun atau saham itu mulai menurun, maka dia akan membabi buta menjualnya dan membuat saham itu makin turun lagi dan membuat dia makin takut lagi. Akhirnya dia menjual seluruh sahamnya. Yang terjadi adalah akhirnya dia trauma, dia kapok, dia tidak mau lagi beli saham. Terus bentuk ketamakan di pasar saham itu ada banyak, bisa berbentuk optimisme yang seharusnya belum terjadi. Jadi contoh, suatu saham naik ya selama setahun itu naik. Contoh Antam itu naik banyak sekali di bulan-bulan ini. Contoh, kan itu terjadi karena optimisme yang besar dari pasar. Masalahnya labanya belum ada. Jadi optimisme sebelum terjadi, sebelum ada hasil. Nah, ini adalah contoh pertama dari ketamakan itu. Terus yang kedua adalah ketika pasar sedang tinggi seperti sekarang, saham-saham naik terus, pasar tinggi, penurunan sementara itu dianggap sebagai kesempatan beli. Padahal harga sudah sangat terlalu mahal. Jadi ketika contoh naik sudah 300% atau 3 kali lipat, tapi terus turun 20%. Nah, penurunan 20% dari puncak ini, banyak orang karena dikuasai ketamakan, dia merasa ini adalah kesempatan membeli. Padahal itu adalah perangkap. Dan banyak yang dengan bersuka cita, bersuka hati membeli saham di saat ada penurunan.
penurunan sementara ketika di puncak. Akibatnya ketika nanti turun drastis, dia akan rugi sangat besar. Terus tanda ketamakan ketiga adalah bergantinya fokus dari jangka panjang menjadi spekulasi jangka pendek. Bila kita melihat sejarah pasar tahun 1990-an, maka kita akan menemukan banyak fund manager itu yang berubah dari fund manager jangka panjang menjadi fund manager jangka pendek yang mengejar dot-com bubble. Jadi tahun 97, 98, 99, 2000 awal itu banyak sekali fund manager yang jadi tiba-tiba berubah jadi fund manager dot-com di industri dot-com. Kemudian terjadi adalah pada Maret 2000, tahun 2000 itu meletus bubble-nya, akhirnya turun terus selama lebih dari 2 tahun, hampir 3 tahun, sampai pertengahan 2002 baru mencapai dasar. Nah, orang yang ketika puncak dot-com bubble ini dia pindah jalur ke jangka pendek, yang terjadi adalah akan menanggung kerugian yang sangat-sangat besar. Terus berikutnya yang keempat adalah ketamakan ini bisa berbentuk adanya new era thinking atau pemikiran ini era baru. Nah, ini penyebab bubble yang paling utama. Contohnya adalah ketika di tahun 1990-an, yaitu ketika dot-com bubble. Jadi dot-com bubble itu dia banyak kata-kata yang dot-com ini akan mengubah segalanya, mengubah dunia. Jadi harga wajar kalau harganya pernya lebih dari 50. Yang terjadi adalah akhirnya dot-com bubble itu pecah di Maret 2000, tahun 2000. Dan banyak orang yang mengalami kerugian sangat besar. Terus kemudian di tahun 1980-an itu yang jadi sumber new era thinkingnya adalah junk bond adalah investasi. Junk bond ini, bila Anda belum tahu, junk bond adalah obligasi dari perusahaan-perusahaan bermasalah. Karena saking bermasalahnya sehingga disebut junk bond. Jadi perusahaan-perusahaan yang penilai efek atau penilai utang itu menganggap perusahaan ini hampir pasti atau sedemikian buruknya sehingga ratingnya junk bond untuk obligasinya. Nah, di tahun 1980-an junk bond ini jadi investasi yang dibeli banyak orang, banyak institusi. Karena apa? Karena mengira kalau tidak mungkin junk bond ini akan krisis. Yang terjadi adalah di tahun 1989, 1990 junk bond akhirnya mengalami krisis dan banyak perusahaan yang bangkrut. Jadi itu adalah 4 bentuk ketamakan yang bisa terjadi di pasar saham. Bila ada pertanyaan terkait bab 1 part 6 ini, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.